Berapa banyak Bang dapatnya kalau untuk semua Kalau untuk abang waktu itu, kalau dirupiahkan, kalau sekarang mungkin lebih besar ya. Kalau abang dirupiahkan waktu itu mungkin sekitar 15 juta kali kalau dirupiahkan. Mungkin kalau di sini itu ya per bulan, tetapi kalau di sekolah, ayo belajar bahasa Inggris buat apa namanya semuanya, apalagi anak-anak muda sekarang. Karena kebanyakan gini, Mat, yang terjadi adalah fenomenanya mereka pengennya dapat TOEFL nilai sekian, terus mereka hanya bilang 2 minggu bisa nggak, atau 1 bulan bisa nggak gitu loh, bisa gitu. Well, ini bukan apa namanya, belajar bahasa ini tidak seperti belajar bikin kue bolu, Mat, yang benar. bisa dalam waktu hitungan 1 jam terus langsung bisa. Nah, itu yang sekarang banyak yang belum, kayaknya masih masih pingsan, masih belum sadar. Come on guys, gunakan waktunya sekarang, tambah soft skill-nya, khususnya kemampuan bahasa asingnya kalau tertarik untuk apply beasiswa gitu. Bang, kalau kita native speaker nih, kita Hmm. kan ada native speaker ya. Hmm. Tapi nggak sih dengan nilai TOEFL atau IELTS biasanya nilai IELTS dengan TOEFL itu bagaimana sih Bang dapatnya? Karena kan walaupun kita native speaker aja masih masih nggak bisa dapat Ya, betul. Jadi nilai TOEFL dengan IELTS bisa sesuai dengan passing grade lah Bang minimal. ya, jadi gini, orang yang punya kemampuan bahasa Inggris, misalnya secara lisan itu bagus, Iya, atau secara umum dia bagus, belum tentu nilai TOEFL atau nilai IELTS-nya bagus, Mat. iya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang punya kemampuan, ternyata nilai TOEFL-nya lumayan tinggi, belum tentu juga kemampuan lisan dia berbicara bahasa Inggris itu juga bagus. Jadi dia tidak berbanding lurus, Mat. Hmm. Artinya, artinya kalau kita memang mau bisa menguasai passing grade untuk beasiswa itu, memang harus ada trik-trik atau tips-tips yang kita pelajari untuk TOEFL dan IELTS itu. Jadi dan itu tidak membutuhkan kemampuan dasar bahasa Inggris yang luar biasa dulu, Mat. Enggak, karena dia ada skill atau tips yang bisa diajarkan, yang bisa kita pelajari untuk mendapatkan nilai sekian itu gitu loh, Mat. Oh, jadi Hmm. tips and tricksnya bagaimana sih untuk dapat nilai TOEFL atau IELTS sesuai dengan passing grade? Sebenarnya yang paling pasti adalah belajar, karena kalau di TOEFL nih, setahu abang, di Ya. TOEFL sendiri itu untuk structure aja ada sekian puluh skill. Kalau kita menggunakan buku, sebut saja buku terbitan Longman, itu ada sekian 60 skill structure. Kemudian tips kita mendengarkan percakapan singkat, itu juga ada tipsnya. Bahkan ketik reading, untuk yang pemahaman bacaan, bahkan ketik kita selalu bilang, saya nggak tahu artinya nih kosakatanya, bagaimana saya tahu jawabannya gitu ya, atau padanannya. Ya. Ternyata kita nggak harus tahu loh, Mat. Ternyata ada tipsnya, karena kadang-kadang definisi dari kata tersebut ada dalam bacaan. Nah, itu bisa dipelajari. Itu Oh, tips, betul, dan tips-tips itulah yang kita dapatkan ketika kita belajar IELTS dan TOEFL itu. Jadi kalau misalnya secara umum, wah aku udah jago bahasa Inggris nih, pasti nilai TOEFLku bagus. Enggak juga, jamin Bang ya. nggak jamin. Makanya karena tidak punya skill atau tips untuk menjawab soal-soal TOEFL, harus ada strategi-strategi yang kita pelajari di dua tes tersebut, Mat. Dan kita bisa menggunakan buku, dan tentu saja kalau bisa sih mendapatkan tutor atau guru yang bisa membimbing kita gitu loh. Oh, wajib ya. Itu Bang, minimal kita satu tutor private atau emang nggak apa-apa kalau kita membaur dengan, karena kan biasanya tipikal orang tuh beda-beda. Ya, Karena kalau biasanya ada yang mau benar-benar serius itu dia maunya private, itu bagus nggak Bang? kalau abang saranin,
Ya. Sekarang nggak tahu trennya kalau di Kota Abang ya, di Jambi itu mereka nggak suka masuk kursus. Orang-orang lebih suka membentuk sebuah grup kelompok belajar dan itu pakai satu tutor privat tetapi tidak sendirian. Tapi nggak usah rame-rame juga sampai kayak kesebelasan sepak bola nggak usah. Ya, Nggak benar Bang. usah. Jadi cukup misalnya 3-4 orang itu cukup. Jadi kita bisa bisa mempunyai waktu yang lebih panjang diskusi dengan guru atau tutor kita. Dan kalau bisa cari yang teman-teman kita yang satu grup itu yang kemampuannya itu 11-12 dengan kita, Mat. Jangan nanti cari yang kepinteran. Nanti dia udah pas kita mulai dari nol, dia udah geli-geli aja, nanti dia bosen. Atau sebaliknya. Iya. Bang ya kayaknya ya. Iya, jadi itu harus dilakukan dan itu jangan ditunda dan percayalah itu akan bermanfaat bukan hanya untuk beasiswa sih Mat, tetapi sekarang ya Rahmat lihat sendiri ketika Rahmat jalan-jalan misalnya kemana gitu, tetap butuh kemampuan berbahasa. Terus mau melamar pekerjaan, coba deh lihat persyaratan pekerjaan mana sih yang bagus, pekerjaan yang bagus yang tidak butuh persyaratan kemampuan berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Nah sayang sekali kalau anak-anak muda sekarang mereka mengabaikan itu dan cuek, tidak berusaha untuk memoles kemampuan bahasa mereka. Harusnya sudah mereka lakukan dari sekarang, Mat. Gitu, kalau menurut Abang. Tapi kayaknya di milenial sekarang nih, dia ini Bang, lebih konsen ke sana juga sih. Abang kebetulan terlibat di, kayak kemarin kan Abang juga, kebetulan Abang di sini ketua alumni pertukaran pemuda. Oh iya. Iya, jadi kemarin seleksi setiap tahun kan biasanya Abang terlibat. Nah, di situ ketahuan, Mat, karena salah satu syarat dari Kemenpora itu adalah kemampuan berbahasa Inggris dan nilai TOEFL atau IELTS. Itu luar biasa susahnya, Mat. Susahnya mendapatkan anak muda yang punya kemampuan bahasa Inggris yang lumayan dan juga punya TOEFL atau IELTS itu susah, Mat. Serius. Oleh karena itu Abang berani ngomong, iya makanya Abang berani ngomong bahwa masih banyak yang menyia-nyiakan waktu nih gitu loh, dan mereka baru karena nanti salah satu tes misalnya di pertukaran pemuda itu kan juga nanti dikirim ke luar negeri, itu salah satu tesnya adalah FGD, man, FGD Focus Group Discussion, itu di tes itu dan itu FGD dalam Inggris. Jadi itu kalau misalnya memang nggak bisa bahasa Inggris ya udah lu jadi bulan-bulanan, mat, di situ tahun-tahunan lagi pada saat diskusi. Benar juga Bang ya. Iya, karena nanti akan berinteraksi dengan orang luar. Gimana kalau kita nggak bisa kemampuan bahasa itu nggak ada sama sekali gitu loh, Mas. Sebenarnya kendalanya dari mereka tuh nggak terlalu minat untuk belajar bahasa asing. Karena gini, kalau menurut Abang salah satunya adalah mereka tidak paham, tidak mempunyai kesadaran bahwa ini itu penting. Mereka masih berpikir bahwa kalau zaman Abang nih, zaman dahulu kala, zaman perang kemerdekaan, mungkin yang bisa bahasa Inggris itu adalah orang-orang yang kuliah bahasa Inggris. Oke, dulu, ya kan aku nggak bisa bahasa Inggris dong, kan aku bukan mahasiswa bahasa Inggris. Itu dulu, Mat. Tapi zaman sekarang, coba lihat, jurusan apapun, salah satunya Abang tanya, sekarang lulus kuliah S1, salah satu syarat sebelum lulus kuliah S1, salah satu syaratnya apa, Mat? Tuh, berarti kalau misalnya kita nggak ada dan kita nggak pernah belajar, tiba-tiba kita disuruh tes, kira-kira pasti gelagapan dong. Nah itu yang logika sederhana saja dan rata-rata sekarang masih banyak yang masih nggak ngeh dengan hal itu, nggak peduli. Padahal mereka tahu bahwa ini penting dan pemerintah ataupun lembaga pendidikan juga nggak asal-asal loh memberikan persyaratan kemampuan bahasa Inggris itu, Mat, karena memang sudah zamannya. Jangan berbicara tentang revolusi industri 4.0 yang sekarang sudah 5.0 segala macam. Kalau kita belum siap, mereka belum siap, gitu loh. Nah itu yang Abang masih agak sayangkan sih. Dan kalau melalui forum ini atau platform ini bisa memberikan motivasi kepada generasi muda, ayo tambah soft skill kamu gitu loh. Khususnya untuk kemampuan bahasa Inggris ini gitu. Ya, kayaknya kurang motivasi nih. Iya, itu Mat, betul. Padahal gadget, Mat, di tangan 24 jam loh. Sekarang orang bisa menggunakan handphone, dimanapun ada tablet. Aduh, segala macam. Zamannya Abang dulu nggak ada, Mat. Sekarang itu mereka sambil gegoleran, tiduran aja mereka bisa belajar, mereka bisa latihan, coba. Platformnya sudah segitu luas, terbuka luas, tapi masih kurang gitu. Kalau Abang jujur aja Abang lumayan beruntung, Mat, karena Abang kan jurusan S1 Abang kuliah karena memang bahasa Inggris, Mat. Jadi itu memang sudah di darah dan nadi Abang gitu ya. Jadi
Alhamdulillah Bang, jadi waktu pada saat S2 pun ketika Abang, kan jadi waktu setelah diterima Mat, jadi setelah menyeleksi bahan kemarin, itu kan kami ada panggilan berikutnya kalau setelah wawancara lulus, itu dikursuskan lagi selama 4 bulan di Jakarta, Oh, jadi calon-calon yang mau berangkat, iya, dan untuk kursus persiapan bahasa Inggris mereka. di Jakarta atau di tetap via online Bang? Enggak, waktu itu dihadirkan, kami dibayar, semuanya dibayar untuk tinggal di Jakarta, ditanggung penginapan, makan, dan kursusnya di Jakarta. Ya. Dan abang waktu itu, karena nilai abang udah mereka pikir layak, abang dibilang, kamu nggak usah ya, kamu nggak perlu lagi, ya udah abang 4 bulan teman-teman di Jakarta, abang masih cari duit, nabung, buat modal ke Belanda. Faktor luck Bang ya. Iya, itu. Ya. Oh iya Bang, di Abang kuliah studentnya di mana? Di Belanda, di kampus mana? Iya, abang di Belanda itu di Radboud University namanya. Jadi jurusan yang abang ambil itu linguistik karena kebetulan abang kerjanya di kantor bahasa. Terus memang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan bahasa, khususnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi abang ambil S2-nya memang linguistik, yang memang linguistik adalah jurusan yang ilmu kebahasaan, mempelajari bahasa secara universal. Nah, kampus Abang itu terletak di kota Nijmegen namanya. Itu sekitar mungkin 40 atau sampai 1 jam dari Amsterdam, tapi dekat banget dengan Düsseldorf, Jerman. Jadi berbatasan dengan Jerman, dekat banget dengan Jerman. Oh, jadi bisa sekalian bisa liburan ke sana ke Jerman juga ya? Bisa, karena kalau di Eropa itu pakai Schengen visa, jadi waktu itu Abang kemanapun hampir semua negara bisa tembus waktu itu. Oh, seru juga Bang ya. Seru banget, gratisan soalnya. Masalah biaya atau kita bayar lagi dengan pemberi beasiswa? Sama sekali 0%. Jadi modal nggak ada, Mat. Jadi abang waktu itu ada sih modal keluar, yaitu buat paspor. Itu aja. Buat paspor lah ya, jangan manja kali ya, mau paspor pun mau dibuatin ya. Jadi bahkan tiket pesawat dari kota Abang, Jambi ke Jakarta, itu dibayarin sama mereka. Terus kebutuhan bulanan di sana, itu kami langsung setelah sampai di sana, kita diminta untuk membuat ATM di bank lokal. Jadi setiap bulan uang itu, dan lucunya Mat, uang itu bukan ditransfer dari Belandanya loh, uang itu ditransfer dari Indonesia. Karena lembaga pendidikan Belanda itu sudah punya cabangnya di Jakarta. Iya, jadi yang mereka mentransfer uang itu tiap bulan. Nah, yang biaya kuliah otomatis 0%, kami tidak bayar. Kemudian dikasih biaya uang untuk fotokopi, untuk buku dan segala macam. Kemudian dikasih uang untuk akomodasi, untuk nyewa tempat tinggal, apartemen segala macam, kemudian untuk biaya tuan harian. Pokoknya lebih dari cukup waktu itu. Sampai bisa jalan-jalan ke tempat lain, ke Prancis sempat waktu itu. Oh, berapa banyak Bang dapatnya kalau untuk Abang waktu itu, kalau dirupiahkan, kalau sekarang mungkin lebih besar ya. Kalau Abang dirupiahkan waktu itu mungkin sekitar 15 juta kali kalau dirupiahkan. Mungkin kalau di sini iya per bulan, tetapi kalau di sini kan kayaknya gede ya Mat ya. Kalau di sana sih kayaknya nggak kecil juga, tetapi nggak terlalu gede juga sih. Tapi cukup. Apalagi di sana kan nggak makan di luar. Kalau makan di luar itu satu kali makan enak, Mat, itu sekitar 5 euro. Kalilah misalnya waktu itu 14 atau 15 ribu. Iya. Jadi terlalu banyak untuk makan. Jadi dulu masak. Jadi kalau bahan makanan banyak, jadi tinggal masak di flat aja. Semua lengkap kok fasilitasnya. Oh, jadi setiap bulan itu stok ya? Iya, harus stok. Dan di situ kan buah-buahan, sayuran segar, susu segar, semuanya bagus-bagus. Jadi asal rajin aja masak, akan sangat sehat di sana, Mat. Nih Bang, pertanyaan dari teman saya juga nih, dari sahabat ya. Dia mau tanya masalah penginapan. Apakah sulit untuk mendapatkan penginapan di Belanda? Enggak, sangat enggak. Karena gini, apalagi zaman sekarang seperti Abang bilang, bahkan sebelum kita nyampe di Belanda, kita sudah pintar membangun relasi dengan orang-orang yang berada di Belanda. Contohnya kita masuk lewat PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Di situ banyak grupnya, Mat, mau masuk di WhatsApp-nya kah, di Facebook-nya kah, kita tinggal ngelihat, kita sudah bangun dulu komunikasi. Kalaupun kita ternyata nggak gaul gitu kan, ternyata kita nggak gaul, wah itu
di situs website kampus sendiri itu sudah memberikan banyak alternatif, mau tinggal di mana, terus berapa harganya. Mereka sudah memberikan informasi yang segitu banyak. Jadi sebelum kita nyampe, kita tuh udah tahu kita bakal tinggal di mana. Dan biasanya mereka bakal mencari seorang mahasiswa yang sudah di sana, orang Belanda, orang lokal di sana yang akan menjadi pemandu kita, bahkan jemput kita di stasiun, iya di bandara, kita akan diantar, dipandu untuk sampai ke tempat kita masing-masing. Wah, kalau di Belanda, Mat, itu jujur aja kalau menurut Abang dibandingkan negara lain, karena Belanda kan punya kedekatan yang luar biasa kan dengan kita kan. Jadi sangat tidak terlalu merasa jauh gitu loh, Mat. Tidak terlalu merasa asing gitu dengan Belanda. Abang di situ masih beli tempe loh, beli tempe, beli pete, masih makan tahu, ada. Iya, jadi masih bisa. Gitu. Kalau untuk transportasi, Abang jauh nggak dari tempat kuliah? Nah, Belanda itu salah satu negara yang sangat ramah dengan lingkungan. Jadi kami beli sepeda, walaupun sebenarnya ya, dan itu tidak jauh. Kota kecil Belanda itu kan kecil, Mat. Jangan bandingkan Jambi, Palembang ya, tapi banding. Iya, karena bayangin satu harian itu bisa tembus loh dari ujung Belanda ke ujung Belanda itu udah bisa tembus. Transportasi, iya, transportasi utamanya tentu saja kereta. Mereka sangat ramah lingkungan. Mobil itu tidak terlalu banyak. Ada bis yang bisa kita manfaatkan dan semua bisa pakai dan itu masuk akses ke kampus. Tapi karena pakai sepeda. Kenapa? Karena Belanda kan juga sangat ramah dengan pesepeda. Mereka siapkan jadi 3 jalur, Mat. Pedestrian untuk pejalan kaki, untuk sepeda, kemudian baru mobil. Jadi bayangin kita punya jalur sendiri, kita nggak akan ditabrak. Kalau di sini boro-boro, Mat, lawan angkot kita naik sepeda. Seru Bang ya. Seru banget ya. Jadi itu berapa lama Bang kuliahnya kalau master di Belanda? Kalau sekarang di Eropa dan di Australia itu S2 tuh sangat singkat. 1 tahun waktu itu selesai ya Bang. Walaupun 1 tahun, iya 1 tahun sudah S2, tetapi bukan berarti 1 tahun itu menjadi gampang, enggak. Justru 1 tahun itu dipadatin. Dapatlah kuliah tatap muka di situ, dapatlah